Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu sesudah Natal bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi, Master Teologia, dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya bahwa ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita habiskan ibadah minggu terakhir di tahun 2020 ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dalam ibadah minggu saat ini dapat kita baca dalam kitab Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23b. Demikian firman Allah. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. Pagi yang kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampuni atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga tampak oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon ya Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik, dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepada-Mu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah di pada minggu terakhir di tahun 2020 ini yang dapat kita baca dari kitab Roma 8, Roma 6 ayat 17 hingga 18. Demikian bunyinya, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu, telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang padamu. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab
Yesaya 9 ayatnya yang ke-6, demikian firman Allah, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Saudaraku, di hari Minggu terakhir di tahun 2020 ini, mari kita mengucap syukur atas penyertaan Allah yang sudah memberkati kita dengan kembali bersedia menerima firman-Nya. Dengan harapan lewat firman Allah ini, kita semakin setia kepadanya sampai tutup tahun dan sepanjang menjalani tahun yang baru demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita awali dengan doa, saudaraku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menyatakan penyembahan kami kepadamu di hari Minggu terakhir di tahun 2020 ini. Betapa tidaknya Allah, kasih-Mu sungguh nyata atas kami. Di tengah kami menghadapi wabah virus corona, kami tetap mendapatkan perhatian dan cinta Tuhan, sehingga kami boleh ada dalam persekutuan ibadah Minggu saat ini. Berkenan kami yang mensyukuri akan kebaikan Allah ini, Engkau anugerahkan kembali dengan firman-Mu, agar firman yang kami renungkan di saat ini menjadikan kami semakin setia kepadamu demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Lembaga Alkitab memberi judul Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu,
dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita ada di hari Minggu terakhir di tahun 2020. Luar biasa kebaikan Allah. Kita telah dituntun sekian waktu lamanya, dari Januari sampai Desember. Ini anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka di awal khotbah ini saya mau katakan, saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan, karena kebaikannya yang tak terhitung jumlahnya kepada saya dan saudara, sehingga kita boleh ada di hari Minggu terakhir. Ancaman silih berganti datang, terus mencoba menghadang langkah kita, termasuk COVID-19. Tapi dalam kemurahan sayang Tuhan, saya dan Bapak Ibu tetap bisa melangkah dan ada di hari ini. Sekali lagi, itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di hari Minggu terakhir di tahun 2020 ini dapat kita baca dari kitab Injil Matius 2 ayat yang ke-19 sampai 23. Dengan tema renungan kita dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat: kehadiran yang menjamin masa depan. Kehadiran yang menjamin masa depan. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang masa depan, yaitu waktu yang akan datang, yang kita tidak tahu sampai di mana waktu itu, seperti apa keadaan kita di waktu itu, bagaimana kita berproses menuju ke waktu itu. Yang saya yakini saudaraku, bahwa tidak ada orang, termasuk saya dan Bapak Ibu, yang tidak ingin mengalami ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, damai sejahtera, dan tentunya kesuksesan untuk sampai di masa depan tersebut. Ya. Kenapa demikian saudaraku? Karena tentu kita juga mengakui ketika kita berada di situasi yang tenang, nyaman, aman itu tadi, ya, kita akan lebih mampu untuk melakukan banyak hal yang positif dan imani, sesuatu yang mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang lain. Maka sangat beralasan saudaraku, kalau semua kita menginginkan di proses perjalanan menuju ke masa depan kita mengalami ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian. Karena alasannya sangat jelas seperti disampaikan tadi. Di situasi itu kita bisa melakukan banyak hal yang positif dan imani. Nah, saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan seperti apa yang disoroti oleh tema khotbah kita, ya. Kehadiran yang menjamin masa depan. Artinya ada sosok yang menjamin bagi kita, saya dan saudara, untuk bisa mencapai masa depan. Siapa dia saudaraku? Ini baik untuk kita tahu, supaya ketika kita menutup tahun 2020 dan kita buka 2021 dan kita menjalaninya, kita berpegang teguh kepada sosok yang menjamin masa depan kita, supaya kita tidak gagal di tengah jalan atau di perjalanan kita, bahkan kita tidak sampai di masa depan kita dalam kesuraman, dalam kegagalan, dalam ketidakpastian, ya. Dan kalau kita mau sebut siapa yang hadir untuk kita dan menjamin masa depan kita, dia adalah Yesus Kristus, saudara.
Jangan pernah kita mengkhianati, kita melupakan, kita mencampakkan, apalagi kita ingin membinasakannya. Tidak sedikit orang, saudaraku, yang tidak sadar bahwa dia sudah melukai hati Yesus dengan perbuatannya, dengan tutur katanya, dengan pikirannya, dengan perasaannya. Ini yang mau diperlihatkan di dalam bacaan kita hari ini, bahwa orang-orang yang demikian tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena kenapa? Karena Kristus itu, saudaraku, tidak akan dapat dikalahkan. Jangan kita berkata Kristus yang dicambuk lalu mati, dia kalah. Tidak, saudaraku. Dia menang. Amin. Karena di balik kematiannya dia bangkit, dan di dalam kebangkitannya dia naik ke sorga, dan di sorga dia menjadi Tuhan yang tak terkalahkan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kuat dan besar. Mari kita lihat, saudaraku, dalam bacaan kita, sosok seorang Raja Herodes yang terkenal bengis, kejam, kuat, berkuasa. Segala strategi dia lakukan untuk mau membunuh Yesus. Dia pakai orang-orang pintar, yaitu para Majus. Dengan kekuasaannya sebagai raja, dia mencoba untuk membunuh semua anak-anak seusia Yesus, supaya ketika dia tidak menemukan Yesus, paling tidak Yesus ada di antara bayi-bayi yang kecil itu. Luar biasa strategi, luar biasa ya, semangat Herodes untuk mau membunuh Yesus. Karena dia pikir Yesus akan merampas kekuatan dan kekuasaannya. Orang-orang akan berkiblat kepada Yesus, tidak lagi kepada Herodes. Kecemburuan membutakan mata hatinya. Kecemburuan, iri hati dan dengki membutakan mata imannya. Yang ada di pikirannya hanya merancangkan kejahatan. Mari kita lihat, saudaraku, dalam peristiwa di bacaan kita hari ini, dikatakan di situ Herodes mati, tapi Yesus tetap mengalami kehidupan, karena Allah yang memberikan kewenangan kepada Yesus untuk sampai disalib. Baru dia mati. Sebelum dia sampai ke salib, dia tidak akan mati. Itu nubuatan, saudaraku. Proses derita, seperti apapun ancaman yang dialami, tidak akan bisa menghabisi hidupnya Yesus kalau dia belum disalib. Karena itu yang ditetapkan oleh Allah, tidak bisa diubah oleh manusia. Walaupun dia kuat, walaupun dia hebat. Ini membuktikan betapa pentingnya kita mengimani Allah di dalam Yesus, supaya masa depan kita tidak kelam, masa depan kita tidak suram, kita tidak mengalami kekecewaan di sana. Ini yang dimaksudkan di tema khotbah kita, saudaraku. Kehadiran yang menjamin masa depan. Apa yang dijaminkan di masa depan? Tentu kebahagiaan. Kenapa kita bahagia? Karena kita selamat. Dan orang yang selamat tentu ada di sorga. Di sana, saudaraku, tidak ada ratapan, tidak ada tangisan, tidak ada rintihan. Yang ada hanya sukacita, yang ada hanya damai sejahtera, yang ada adalah kegembiraan bersorak-sorai. Bukankah ini yang kita impikan, saudaraku? Bukankah ini yang kita inginkan? Lalu mengapa kita mencari sosok di luar Yesus yang tidak bisa menjaminkan apa-apa untuk masa depan kita? Mengapa kita gantungkan harapan kita kepada paranormal, kepada dukun-dukun, kepada orang-orang pintar?
Sementara mereka sendiri tidak bisa menjaminkan hidup mereka. Kapan mereka mati, kapan mereka bahagia, kapan mereka susah. Semua ada dalam kewenangan Tuhan. Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini penting sekali saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai betul-betul hanya menggantungkan harapan kita kepada Kristus. Karena dialah yang bisa menjaminkan masa depan kita, yang dituliskan di tema khotbah ini, untuk mengalami kebahagiaan yang kekal. Berjuanglah di akhir tahun, di waktu yang tinggal sedikit sebelum kita menutup tahun 2020 ini. Kita bangun, kita semangati iman kita bahwa kita mau hidup dengan Kristus, agar kekuatan Kristus yang membawa kita kepada kehidupan yang baru di 2021. Dan di sanalah kita melihat penyertaan Kristus yang menuntun kita, membawa kita, mengarahkan kita untuk menuju ke masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Karena di dalam Kristus tidak ada yang sia-sia saudaraku. Karena Dia sendiri adalah kekekalan itu. Jadi mari kita belajar dari Herodes dalam bacaan kita. Jangan kita mau menjadi Tuhan untuk Yesus Kristus. Jangan kita mengatur Yesus. Jangan kita ancam Yesus. Jangan kita tinggalkan Yesus. Karena kalau kita melakukan itu, kita akan kehilangan identitas kita sebagai keluarga Allah. Seperti tema, seperti khotbah kita di hari Natal tanggal 25 Desember yang 2 hari yang lalu. Pertahankan identitas kita sebagai keluarga Kristus. Maka percaya apapun keadaan kita, kita tetap diberkati olehnya. Dan berkat itulah masa depan yang menjaminkan kebahagiaan, yang menjaminkan sukacita, yang memberikan damai sejahtera. Melangkah bersama dengan Yesus, Bapak Ibu saudaraku tidak akan kehilangan sorga, tapi Bapak Ibu akan memiliki sorga. Dan itulah yang dijaminkan di dalam kehadirannya untuk saudara dan saya di muka bumi ini sampai di sorga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri dan bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa untuk doa syafaat kita, saudaraku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh ada di hari Minggu terakhir di tahun 2020 ini, ketika kami mengenang masa perjalanan hidup kami dari Januari sampai Desember ini. Tidak sedikit hal yang kami hadapi, Tuhan, yang membuat kami tidak berdaya, entah sakit, entah lemah, entah gagal, dan memiliki tantangan yang difitnah, dikucilkan, direndahkan, tidak dipandang. Tapi ketika kami melewati semuanya itu dan hari ini kami ada di hari Minggu terakhir, kami hanya berkata terima kasih Tuhan, karena hanya Engkau yang melakukan semua itu sehingga kami bisa melewatinya. Maka di hari Minggu terakhir ini kembali kami datang berdoa dengan sungguh-sungguh. Lewat iman kami kepada Kristus kami mohon, jangan tinggalkan kami Tuhan, dalam kami melangkah di sisa waktu yang sedikit di penghujung tahun 2020 ini, agar bersama dengan Tuhan kami membuka pintu di tahun yang baru 2021. Dan di sana dengan kekuatan cinta Tuhan kami melangkah, berkarya untuk mempermuliakan nama-Mu. Kendati pun mungkin COVID belum selesai, masih tetap menjadi ancaman dunia, khususnya kami di Indonesia. Tapi kami tidak pernah takut dan gentar Tuhan, karena kami tahu bersama dengan Engkau kami kuat, bersama Engkau kami sehat, bersama Engkau kami punya masa depan yang dijaminkan bahagia. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami dirayu, jangan biarkan kami dijebak oleh hal apapun untuk meninggalkan Engkau. Jangan biarkan kami terjebak dalam jeratan orang-orang yang jahat Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, jaga kami, jaga bangsa kami, jaga manusia Indonesia, jaga seluruh bangsa di dunia, jaga seluruh umat manusia di dunia, agar sungguh dengan naungan sayang Tuhan, orang-orang yang jahat kembali diubah oleh-Mu menjadi orang-orang yang baik, seperti Engkau merubah Saulus menjadi Paulus. Kami yakin Tuhan punya kuasa untuk itu. Karena Tuhan kami berdoa untuk setiap mereka yang memiliki rancangan-rancangan yang jahat dalam hidup ini, ubah mereka dengan iman yang sungguh-sungguh hanya menyembah dan percaya kepadamu, agar di tahun 2021 mereka semua hidup dalam kebahagiaan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati terus keluarga kami, berkati terus jemaat-Mu, GPIB Keterapan Surabaya. Semangat yang ada untuk menyelesaikan pembangunan Tuhan, jangan Engkau hentikan Tuhan Yesus. Biarkan jemaat-Mu terus berkontribusi, karena mereka tahu dengan memberikan apa yang ada pada mereka untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan, mereka diberkati, mereka tidak akan kekurangan makanan, mereka tidak akan kemiskinan dan sebagainya Tuhan, tapi mereka akan dicukupkan. Karena itu Tuhan, biarkan jemaat-Mu kita rapat dari sektor 1 sampai sektor 5 terus berkontribusi, terus aktif berkolaborasi dalam mengumpulkan dana untuk penyelesaian pembangunan rumah-Mu ini Tuhan. Berkati para tukang pemborong yang mengerjakannya Tuhan, jauhkan dari kecelakaan apapun Tuhan. Biarkan lewat tangan-tangan mereka, walaupun mereka tidak seiman dengan kami, kami mohon Tuhan Engkau jaga mereka, sayang mereka Tuhan, yang sudah mau untuk mengerjakan rumah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah kami yang adalah jemaat-Mu ini Tuhan sungguh bersyukur karena Engkau mendatangkan orang-orang yang baik, sehingga pekerjaan rumah-Mu selesai tepat pada waktunya dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami terus Tuhan. Hamba selaku ketua majelis jemaat, seluruh presbiter, diakan, penatua, pengurus pelkat, komisi panitia, pegawai kantor BPPJ, semua yang ada dalamnya Tuhan, semua unsur pelayan, organis, pianis,
tim multimedia, siapapun Tuhan Yesus, kantoria pro kantor, juga paduan suara, semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dari sektor 1 sampai sektor 5, yang paling kecil sampai yang paling tua, diberkati oleh-Mu Tuhan. Sehingga kami semua oleh berkat-Mu Tuhan akan melangkah menuju akhir tahun dan membuka tahun dengan iman dalam Yesus Kristus kami, karena kami tahu Tuhan Yesus selalu menyertai kami, dan kami akan terus menjadi keluarga-Mu sampai akhir zaman, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Mari Kau dengarkan doa kami Tuhan, Kau sempurnakan, kabulkan, agar setiap apa yang kami nyatakan kepadamu, persembahan syukur kami di malam Natal, hari Natal, di minggu terakhir ini sampai tahun baru, malam tahun baru, semua kami berikan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa seperti doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarkanlah firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai, persembahan HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah syukur malam Natal, ibadah syukur Natal, ibadah hari Minggu dapat diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai, ditransfer, baik persembahan syukur HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah syukur malam Natal dan ibadah syukur Natal, ibadah hari Minggu, bisa ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 1410104293448 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rosmiatun nomor 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 545998888. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar Kau
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi para majelis, agar dapat mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan warta jemaat kita di dalam 1 minggu ke depan. Pertama, Majelis Jemaat GBIP Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini. Pelayanan firman Pendeta Salmon Rais Landalabi, Master Teologia. Diaken Penatua bertugas, organis, pemandu pujian, dan tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah percayakan. Kedua, warga jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 27 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Yang ketiga, ibadah malam akhir tahun Kamis 31 Desember 2020 bisa diikuti lewat video streaming di YouTube GPIB Bukit Harapan mulai pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang keempat, ibadah tahun baru Jumat 1 Januari 2021 bisa diikuti lewat video streaming di YouTube GPIB Bukit Harapan mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kelima, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja dan membayar tiket berkidunglah bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210308771 atas nama Irmansa Kurnain atau Malita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun dengan nomor 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 087 77 54 599 888. Demikian warta jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri menerima amanat pengutusan. Pergilah, jadilah saksi untuk Tuhan di kehidupan kita di penghujung tahun ini, bahkan saat memasuki dan menjalani tahun yang baru, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah genap, zaman baru cerah tetap. Lahir Kristus
Sekarang saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.